Untuk petugas Jumat hari ini, khotib beliau Bapak M. Arifin Purba MA, kemudian imam oleh Ustadz Indi Irwansyah Al-Hafiz, muazin Ustadz Masbino bin Yusuf. Alhamdulillah mereka telah ada di tengah-tengah kita, dan untuk itu mohon kerjasamanya untuk mensalurkan alat komunikasi atau dengan ikutan sementara, dan anak-anak sebaiknya ada yang mendampingi dan dikondisikan agar tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid An-Nahl The Icon BSD rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah tentang muhasabah diri. Dari mana kita berasal, sedang di mana kita sekarang, akan kemana kita pergi, dan apa yang harus kita siapkan sebagai bekal. Allah berfirman dalam surat Takwir ayat 26, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aina tadhhabun, setelah dari dunia ini kemana kalian akan pergi. Juga Allah berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang yang mengaku beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur ma nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang telah dia kerjakan untuk dipersiapkan hari esoknya. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah akan menceritakan kembali apa-apa yang kamu kerjakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, subtema yang akan saya sampaikan pada khutbah kali ini adalah ada 13 alam persinggahan hidup manusia. Dunia ini alam yang ketiga. Sudah 2 alam kita lewati, masih ada 10 alam di hadapan kita. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti uraian
khutbah Jumat berikut ini. Alam persinggahan hidup yang pertama yang telah pernah kita singgahi disebut alam arwah, alam ruh, atau alam saripati tanah. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah kalian tahu telah pernah datang kepada kalian suatu masa ketika itu kalian belum bisa disebut sebagai manusia. Jasmani kita dulu masih ada di saripati tanah, diserap oleh tumbuh-tumbuhan, oleh buah-buahan, oleh sayur-sayuran, kemudian dimakan oleh hewan binatang. Itulah kemudian dimakan oleh orang tua kita. Di sanalah asal usulnya kita secara jasmani. Adapun secara ruhaninya kita dulu berada di alam ruh. Tentang ruh ini Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh. Kalau manusia bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, apa itu ruh? Bagaimana itu ruh? Qul ar-ruhu min amri rabbi. Katakanlah kepada mereka, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Artinya, di mana alam ruh kita tidak pernah tahu. Wajib beriman, wajib yakin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wajib kita beriman kepada yang gaib. Itulah alam pertama. Kemudian dari alam ruh ini kita dipindahkan oleh Allah ke alam yang kedua, yaitu alam rahim atau alam kandungan. Secara jasmani, proses terjadinya jabang bayi itu disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-13. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami ciptakanlah dari saripati tanah itu setetes air yang kami letakkan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian berubah segumpal darah, berubah segumpal daging, dibungkus pakai kulit, dikasih tulang, dikasih bentuk. Seperti itulah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang paling luar biasa, 14 abad yang lalu belum ada ilmu kedokteran ahli kandungan. Islam, Al-Quran sudah menceritakan proses terjadinya jabang bayi dalam perut ibu. Belum ada dokter ahli kandungan. Nah, makanya para dokter-dokter ahli kandungan yang non-muslim, begitu dibacanya ayat ini, begitu dibacanya hadis-hadis Nabi, kebanyakan dari mereka memeluk agama Islam. Makanya kalau ada orang Islam keluar dari Islam, tandalah dia orang yang bodoh dan dungu. Nah, ini yang alam yang kedua, secara proses jasmani. Adapun secara rohaninya, disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Kemudian setelah sempurna jabang bayi itu, Allah tiupkanlah ruh kepada jabang bayi itu. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa peniupan ruh itu ke dalam jabang bayi ketika jabang bayi itu berusia 4 bulan. Ustaz, dari 4 bulan ke bawah kan sudah hidup itu jabang bayi. Sudah. Apa itu bukan ruh namanya? Bukan. Lalu apa namanya? Nyawa atau nafs. Jadi dalam diri kita ini, yang gaib itu ada 3. Yang pertama nafs, jiwa atau nyawa. Itu yang sedang ngomong dalam kolbu, itulah jiwa itu. Itulah nyawa itu. Itulah mental itu. Itulah karakter itu. Satu. Yang kedua, dalam diri kita ada jin korin. Yang ketiga, dalam diri kita ada ruh. Nah, setelah sempurna jabang bayi itu ditiupkan ruh.
dokter ahli kandungan di Amerika, ini satu kisah ini pernah terjadi, non-muslim, meneliti jabang bayi dalam kandungan, sampai kepada detak otaknya dan detak jantungnya itu diteliti. Ketika 4 bulan ke bawah itu berdetaknya itu tidak beraturan masing-masing. Tapi begitu jabang bayi umur 4 bulan, antara otak sama jantung itu detaknya sinkron, dia kompak. Tidak bisa mereka pecahkan itu. Kenapa bisa begitu? Datanglah dokter muslim ahli kandungan dari Mesir. Diterangkan kepada mereka, kenapa bisa begitu? Karena Quran menjelaskan, karena hadis menerangkan, pada waktu umur 4 bulan itulah ruh ditiupkan. Dengan ditiupkannya ruh, maka akal dan kolbunya sinkron. Jadi ruh itu menghidupkan akal dan kolbu. Kalau jiwa atau nyawa menghidupkan jasmani. Makanya wajib kita mendengarkan santapan rohani, karena kita punya ruh. Kalau ayam, nggak wajib, dia nggak punya ruh. Banyak manusia seperti ayam, nggak pernah ngaji. Itu kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka taubahnya seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat. Kenapa? Punya kalbu, punya ruh, nggak pernah dikasih makan. Itulah bedanya kita sama hewan. Nah, itulah di alam ruh. Berapa lama kita di alam ruh? 9 bulan, 10 hari. Rohani, jasmani, jiwa, dan korinnya. Nah, setelah dari sana, kita dipindahkan oleh Allah ke alam yang ketiga. Alam yang ketiga adalah alam dunia. Disebutkan dalam surah An-Naml ayat 78, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Bukan ibu kita yang mengeluarkan kita, bukan bidan, bukan dokter, tapi Allah. Kalau tidak karena Allah yang mengeluarkan, nggak masuk akal kita bisa keluar kita dari perut ibu kita. Luar biasa, itu adalah kuasanya Allah. Allah yang mengeluarkan kamu ke muka bumi ini. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian wa ja'al sam'a wal abasara wal afidah, Allah jadikanlah kemudian yang berfungsi itu pendengaran, penglihatan, dan jiwa, kolbu. Al-Quran luar biasa menjelaskan itu yang berfungsi begitu manusia lahir. Yang pertama berfungsi adalah pendengaran. Makanya ketika anak baru umur berapa hari, kita katakan, jangan berisik, jangan berisik. Kenapa? Anak sedang tidur. Karena kupingnya yang baru berfungsi, mata belum bisa. Sudah agak besar, barulah kita kasih mainan, dingdang, 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 begitu. Sudah lebih besar lagi, barulah jiwanya berfungsi. Quran menjelaskan, la'allakum tashkurun, agar kamu pandai bersyukur. Nah, kemudian kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi, watrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Berikanlah perumpamaan kepada mereka Muhammad bahwa kehidupan dunia ini seperti air hujan yang turun dari langit ke bumi. Hanya sekedar itu, kata Allah. Air hujan turun, jatuh ke bumi, ada yang diserap oleh tanah, hilang. Ada yang dibawa oleh kali, hilang. Lama-lama kering. Seperti itulah dunia singkat. Ini kata Allah. Tidak sampai di situ. Allah menyatakan kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan di alam barzakh 1:100. 1 hari di alam kubur, 1 hari di alam barzakh setara dengan 100 tahun kehidupan di dunia ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 259, fa'amatahu Allahu mi'ata am thumma ba'athah qala kam labista qala labistu yauman aw ba'da yaum. Allah mematikan seseorang selama 100 tahun dalam kuburan. Lalu Allah bangkitkan orang itu. Allah bertanya, berapa lamalah kau tinggal di kuburan itu? Dia menjawab, aku tinggal di sini 1 hari atau mungkin setengah hari, ya Allah. Padahal di dunia sudah 100 tahun. Makanya singkat umur kita.
Umur kita yang 60-70 itu nggak sampai 1 hari kuburan. Banyak orang yang lalai. Ya Allah ya Rabb. Tidak sampai di situ. Allah mengutus malaikat untuk mengatur urusan ke bumi, turun, naik lagi, itu 1 hari di sisi Allah, setara dengan 1000 tahun di muka bumi. Disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, summa ya'ruju ilaih, lalu urusan itu naik lagi ke atas, fi yaumin, dalam 1 hari di sisi Allah, kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun, setara dengan 50.000 tahun hitungan kalian di muka bumi. Enggak ada apa-apanya umur kita ini. Tidak sampai di situ. 1 hari ketika jiwa itu, ketika roh itu raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pulang. Karena tadi datang ditiupkan, dia harus pulang, roh ini pulang mengajak jiwa. Kalau jiwanya jiwa yang jelek, nafsu yang amarah, jiwa yang tak terkendali, diajak pulang oleh roh, yuk kita pulang yuk, nggak mau. Maka jiwa ini masukkan ke alam barzah. Alam barzah itu nanti kuburan 2 meter, alam barzah di bawah kuburan, namanya sijjin. Makin jelek jiwanya, makin dalam sijjinnya. Tapi kalau jiwanya bagus, buah dari kurban kemarin membaguskan jiwa, diajak pulang, yuk pulang, ayo, kata jiwa sama ruh buruan. Nah, pulang itu ke atas, dibawa kemana? Ke iliyin. 1 hari perjalanan ke sana sama dengan 50.000 tahun di muka bumi. Disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruh ilaih. Maka malaikat-malaikat itu sama ruh diajak pulang kepadanya ke ilin sana, fi yaumin, dalam 1 hari, kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin, sama dengan 50.000 tahun di muka bumi ini. Oleh karena itu hamba-hamba Allah, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berapa lama sih umur manusia di muka bumi ini? Apa jawab Nabi? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, nomor hadisnya 3473, bersumber dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, sedikit sekali yang melebihi 70. Banyak yang kurang 60, tapi standarnya itu 60 sampai 70. Kalau ngikutin Nabi 63 tahun, makanya yang hari ini sudah berumur 60 tahun. Kalau ngikutin Nabi berarti 3 tahun lagi. Artinya apa? Tinggal 3 lebaran lagi matilah kita. Kalau ada umur orang sekarang 62 tahun, lebih 11 bulan, lebih 28 hari, siap-siaplah, 2 hari lagi lah pulang dia. Itulah umur kita. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan manusia lalai. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan itu ya dunia ini. Paling-paling nanti kami mati. Setelah mati selesai, disebutkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 24. Itulah kebanyakan sikap orang. Nggak peduli dia halal dan haram, nggak peduli dia perintah dan larangan. Yang penting dunia mumpung masih hidup, sikat terus. Ya Allah ya Rabb. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang beriman, sikap kita tidak begitu. Disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Ini sikap kita. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk mendapatkan balasan akhirat itu nantinya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan lupakan bagian kalian di dunia. Artinya apa? Nyari akhirat lebih sungguh-sungguh, nyari dunia santai aja. Ini enggak, nyari dunia sungguh-sungguh. Sekolahnya dari kandungan udah sekolah,
Begitu lahir baru berapa hari udah sekolah, belum balita, belum TK, belum SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, nggak tahu S berapa lagi. Tak pernah belajar agama. Dunia yang dicari. Ya Allah ya Rabb. Itu artinya mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal kata Allah, wal akhiratu khairun laka minad dunya. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hati-hati jangan terjebak kita di muka bumi ini. Makanya kata Allah disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian taubat. Jangan ditunda-tunda. Nantilah kalau udah tua baru taubat. Belum sampai tua, mati dia. Nantilah kalau sudah pensiun. Belum pensiun, mati. Karena sekarang banyak orang mati mendadak. Hati-hati. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita siapkan bekal. Apa bekalnya? Disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa rabbih. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, siapa yang ada keinginan bertemu dengan Allah. Kapan Ustaz? Nanti di akhirat. Macam mana caranya? Tunggu tanggal mainnya. Itu perkara gaib. Apa syaratnya? Falyamal amalan solihah. Beramal solehlah di muka bumi ini. Yang benar, yang banyak. Karena banyak, kalau nggak benar, nggak ada gunanya. Bagaimana supaya benar? Belajar, ngaji yang serius. Tidak cukup di situ. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah. Karena ada orang, dia sholat, dia puasa, dia umroh, dia haji, tapi ketika dagangannya pengen laris, dia pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari, nggak tahu kemana aja dia. Ini yang terjadi akhir zaman. Kenapa dia sepi? Terlalu jujur jualannya. Maksudnya, nggak pakai itu, pelaris dong. Itu yang terjadi zaman sekarang ini. Kalau jual rumah ya, nggak laku-laku. Udah minta, udah ke Allah, pantas. Kalau ke Allah lama, kemana? Tuh dukun tuh, 3 hari juga laku. Ya Allah, ini zamannya sekarang ini. Hati-hatilah hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, ya, yuk sama-sama kita muhasabah diri. Alam persinggahan pertama, alam arwah atau alam ruh. Alam persinggahan 2 adalah alam rahim, alam kandungan. Alam persinggahan ketiga adalah alam dunia. Apa yang keempat, kelima, keenam? Kapan-kapan kita lanjutkan. Atau kalau mau nanti ada pengajian, atau berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li walakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardaluhu min khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabi Rasulillah ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat. Allahumma ahyina bil iman
wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah wa la taj'alna minal maghrurin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wansur man nasruddin wakhdhul man khadhal muslimin, khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.